Alright, dalam episode ini kita akan membahas tentang teleport. So, sebenarnya mungkin Anda bingung apa sebenarnya teleport ini. Jadi sebenarnya dulu waktu di Vue 2 sebelum Vue 3 sudah banyak package seperti portal untuk berpindah dari suatu elemen ke elemen yang lain. Nah, jika kita artikan teleport ini kan memang perpindahan artinya. Nah, ketika misalnya Anda tidak ingin render satu komponen di dalam root elemennya, jika kita buka pada index.html, di sini ada ID of app. Nah, ketika misalnya ada komponen yang ingin Anda render di luar dari ID app ini, maka teleport ini adalah salah satu jawabannya. Nah, mungkin bisa jadi entah itu modal dan entah itu footer dan sebagainya. Coba dulu di sini saya akan buat ID dari destination, ya kan? Nanti bagaimana caranya kita akan render satu komponen ke destination ini daripada ke ID of app ini atau root elemennya. Karena apapun ceritanya ketika misalnya kita buat satu komponen, misalnya entah post atau saya akan buat di sini footer misalnya. Footer.view dan di sini kita buat dulu simple saja. Coba dulu di sini kita buat this is apalah gitu. Seperti misalnya a footer, misalnya seperti itu. Dan sekarang ketika misalnya kita masukkan ke dalam app.view, kita akan import dulu komponen dari sini. Dan kita akan tambahkan di sini untuk komponennya footer, font consing tag seperti ini saja. Sekarang kita refresh di browser, maka muncul di sini a footer. Dan a footer ini akan didapat di dalam tepat di dalam app ID. Jika kita lihat pada elemen di sini dia app ID, maka jika kita lihat di sini ada a footer. Nah, sekarang bagaimana ceritanya bahwa footer ini ingin kita masukkan ke dalam ID destination ini? Nah, itu sangat mudah sekali. Kita ada keyword yang namanya teleport. Di sini ini built-in komponen dari Vue tersendiri ya. Tapi di Vue 3, Vue 2 belum ada. Kalau di Vue 2 Anda bisa menggunakan package lah untuk itu. Nah, sekarang di sini saya akan teleport ke mana gitu. Bisa saja ke ID yang sudah kita tentukan di sini. Saya copy, saya paste di sini. Tapi kita pasti punya hash di sini atau Anda bisa menggunakan kelas lah. Ya. Sekarang kita refresh di browser. Harusnya jika kita lihat sekarang kita refresh, kita lihat pada elemen di dalam app, maka tidak akan ada lagi footer. Atau jika kita lihat pada destination, maka disinilah footer tersebut. Nah, seperti yang saya bilang tadi, teleport ini biasa digunakan untuk modal, contoh seperti itulah. Nah, coba dulu kita praktekkan dulu satu case pembuatan modal dulu. Kita tidak akan pakai framework apa-apa di sini, melainkan kita akan build from scratch. Dan sebenarnya ini sangat simpel sekali jika Anda tidak tahu. Oke, coba dulu footer ini pada index.html dulu lah. Kita ganti dulu ini menjadi modal. Ya, seperti itu saja sudah cukup. Kemudian saya akan close dulu index.html ini karena tidak membutuhkannya lagi. Untuk footer ini silahkan ganti menjadi modal, misalnya seperti itu. Dan ini juga menjadi modal. Oke, ini juga menjadi modal. Dan ini juga menjadi modal. Ini footer kita akan rename menjadi modal pastinya. Sekarang ini adalah modal. Ya kan? Nah, kita akan teleport dia ke dalam modal kan? Mudah dengan cara kita buat sini modal. Karena apa yang kita buat tadi di index.html itu adalah ID modal. Kita refresh di browser, kita lihat pada inspect elemennya untuk modal, maka di sini ada modal katanya. Oke, sekarang kita akan memfungsikannya. Kita butuh modal header, kita butuh modal body, dan juga kita butuh modal footer. Ya. Pertama, coba dulu kita pergi ke modal.view. Di sinilah tempat di mana kita akan membuat modalnya pastinya. Yang pertama Anda pasti tahu ketika misalnya kita menggunakan Vue 3, dia mempunyai multi fragment atau multi root node-nya, sehingga kita bisa buat di sini button dan kita buat di sini click. Nah, kita akan buat nanti untuk click event-nya, coba kita buat di sini modal open true dan show modal, misalnya seperti itu. Oke, di sini kita buat dengan kelas modal overlay. Terus dalam sini kita buat modal, dan dalam modal ini kita butuh dua kelas, yaitu modal header dan juga modal body. Kita butuh juga modal footer di sini. Oke, seperti itu. Dan di sini nanti untuk close buttonnya lah, kita buat di sini close, ya kan? Dan di modal header ini coba dulu kita buat this is the header, seperti itu saja lah. This is the header atau this is a model, ya. Dan di body ini coba kita simple aja, kita buat aja lorem ipsum. Nah, sekarang kita refresh di browser, harusnya yang kita dapatkan simple seperti ini. Ada close, ada show model. Tapi show model ini di luar dari kontainer dari model ini ya. Oke. Sekarang coba dulu kita buat satu state. Kita bisa memakai option API pastinya, dan ini sangat pasti mudah sekali dan Anda sudah menebaknya. Kita buat sini script. Sorry, kita buat dulu tagsnya di sini karena tidak ada autocomplete. Oh, ada sepertinya. Di sini kita buat export default, terus untuk datanya pasti kita buat di sini return modal open. By default kita akan kasih false. Kemudian ketika misalnya kita buat dia true, maka dia akan terbuka, ya kan? Nah, sekarang di sini kita bisa buat if condition, if, ya kan? Kita buat di sini
modal open. Seperti itu saja. Sekarang kita refresh di browser, yang kita dapatkan nothing. Tapi ketika misalnya kita show, maka modalnya muncul. Oke, sebenarnya untuk konsep di sini sudah benar bahwa ini adalah modal, cuman tidak ada desainnya. Oke, oleh karena itu sebelum kita lanjut ke desainnya, coba dulu saya buat di sini kliknya itu ke modal open is false. Refresh. Sekarang coba kita show modal dan close modal. Harusnya sudah berjalan dengan baik. Dan ini dirender di luar dari ID app. Coba kita lihat pada modal. Di sini ada show modal, di sini ada modal overlay. Dan jika kita close, maka dia akan hilang. Tapi ini tetap dirender di ID modal, which is very cool. Dan sekarang coba dulu buat desainnya. Di tempat di bawah ini aja kita buat style, dan tidak ada langnya dan juga tidak ada scope-nya. Kita buat seperti ini saja sudah cukup sepertinya, ya kan? Yang pertama kita butuh modal header. Ya, untuk modal header, modal overlay ya. Modal overlay, kita butuh modal body, kita butuh modal header, dan kita butuh modal footer. Ya, untuk modal footer ini sepertinya untuk sama-sama headernya kita buat ya, biar supaya tidak ada beda. Kita buat sini padding 10 pixel, dan ini bisa kita hilangkan. Sekarang untuk modal overlay dan juga modal body, kita buat sini padding 10 pixel, atau sebenarnya mereka sama semua, jadi tidak ada salahnya jika kita buat seperti ini saja, ya kan? Sekarang kita refresh di browser, kita show modalnya, maka masing-masing mempunyai space. Tapi tidak ada salahnya jika di modal header dan di modal footer kita kasih border. Sini kita buat border bottom 1 pixel solid. Kita buat sini seperti itu saja lah. Kita copy, dan di sini kita buat modal footer, dan di sini kita bisa buat border top. Sekarang untuk modal kelasnya kita kasih border, ya, border 1 pixel solid lagi. Refresh di browser, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Ya, tidak begitu cantik namun cukup untuk belajar. Dan coba dulu di modal ini kita kasih background white. Nanti mungkin Anda penasaran kenapa dikasih background, karena nanti di modal overlay ini kita akan buat backdrop, sehingga nanti kalau tidak kita buat background white ini akan tidak terlihat ya. Dan coba dulu di sini kita buat position fixture. Ini salah satu teknik ketika Anda ingin membuat center screen ya. Kita buat topnya 50% dan leftnya juga 50%, seperti itu. Transformnya, dan kita buat sini 50%, negatif 50% juga. Dan sekarang kita refresh di browser, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Nah, namun kita butuh overlay. Nah, guna overlay ini apa? Dia akan memberikan backdrop untuk kita. Kita refresh di browser, kira-kira seperti ini yang kita dapatkan. Ini adalah model. Kita close, maka dia tertutup. Lagi-lagi sebenarnya ini kan di luar dari ID app. Jadi ketika misalnya Anda pernah mempunyai masalah seperti Anda tidak ingin render di ID app ini, ya kan, Anda ingin render di modal. Nah, kira-kira caranya seperti inilah, gitulah, ya kan. Memang biasa digunakan untuk ya seperti inilah, membuat pembuatan modal. Itu saja sih untuk teleport di View 3. Jadi sebelumnya Anda menggunakan package, namun sekarang tidak. Ada built-in komponen yang diberi oleh View 3 kepada kita. So, jika sudah, see you soon.